warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafinda Lisayarfanda dari Biologi S1 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membawakan materi mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Nah, apa sih ideologi? Ideologi sendiri melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, sumber dari agama, sumber dari pemikiran para tokoh. Sebelum itu, ideologi yang bersumber dari kebudayaan itu apa sih? Berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi, upacara dan agama, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan dan bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Lalu, ideologi yang bersumber dari agama biasanya akan ditentukan oleh suatu bentuk negara yang terorganisasi, yaitu sistem pemerintahan yang memiliki landasan pada nilai-nilai agama tertentu. Lalu yang ketiga, ada ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh. Misalnya Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi yang berasal dari pemikiran tokoh. Marxisme masih ada di berbagai negara, walau hanya menyisakan segelintir negara, misalnya Korea, Kuba, Vietnam, bahkan ada di Cina. Walaupun di Cina mereka hanya menggunakan sedikit dari ideologi tersebut. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai konsensus kesepakatan politik nilai budaya. Yang kedua, nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi negara penyelenggara tersebut. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang mempersatukan berbagai golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Kita masuk ke arti ideologi itu sendiri. Ideologi berasal dari kata ide yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Logos yang berarti ilmu. Lalu ideologi secara etimologis artinya ilmu atau ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep yang dijadikan asas berpendapat yang memberikan arahan dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Fungsi ideologi yang pertama adalah struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk seseorang memahami dan menafsirkan serta kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, ada orientasi dasar yang membuka wawasan untuk memberikan makna serta tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, ada norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak dalam kehidupannya. Yang keempat, ada bekal dan jalan bagi seseorang menemukan atau menentukan identitasnya. Yang kelima, ada kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang tersebut untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, penolakan tindakan sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jenis-jenis ideologi yang ada di dunia. Yang pertama, Leninisme, yang kedua liberalisme, yang ketiga sosialisme, yang keempat kapitalisme. Apa sih Marxisme-Leninisme ini? Marxisme-Leninisme ini adalah suatu perubahan yang meletakkan ideologi dalam perspektif
evolusi sejarah yang didasarkan oleh dua prinsip. Prinsip pertama, 1, 2, 3 adalah penentu akhir dari perubahan sosial, yaitu perubahan dari cara produksinya. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektif. Lalu, apa sih liberalisme itu? Liberalisme itu adalah paham yang memahami ideologi dalam perspektif kebebasan individual, yang artinya mengutamakan hak-hak individu. Lalu yang ketiga, apa sih sosialisme? Sosialisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib menyelenggarakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. Lalu kapitalisme itu apa sih? Kapitalisme itu merupakan paham yang memberikan kebebasan kepada suatu individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal sendiri dan modal yang ia miliki. Nah, yang belum tahu apa sih pentingnya kajian Pancasila sebagai ideologi negara? Yang pertama, warga memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi dasar. Kita memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kehidupan global. Lalu yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga atau kita, penyelenggara juga merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten, bukan hanya warganya saja atau masyarakatnya saja. Jika negara tidak mengerti pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, mereka atau kita bahkan merasakan bagaimana ancaman-ancaman yang ada di dunia, misalnya terorisme atau narkotika. Di sini saya akan membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang saya maksud adalah ideologi liberalisme yang memiliki sifat individualis dan kapitalis dan lebih mengutamakan HAM. Sedangkan sosialis memiliki sifat sama rata, sama rasa, dan kurang memahami atau menghargai HAM itu sendiri. Ideologi Pancasila sendiri memiliki sifat keseimbangan dan sosial humanis. Kemudian ada nilai dasar. Nilai dasar ini biasanya diinginkan oleh manusia, didasarkan pada kodrat manusia dan diperjuangkan oleh manusia karena berharga. Misalnya, 5 sila pada Pancasila. Lalu kedua, ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini dipedomani dalam sistem politik, ekonomi, bahkan hankam. Biasanya bersumber pada nilai dasar atau sifat yang berubah. Misalnya, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPR, kebijakan-kebijakan dan hukum positif lainnya. Yang ketiga ada nilai praktis. Nilai praktis ini terkandung pada sikapnya serta perbuatan manusia. Oleh karena itu, sikap praktis ini merupakan perwujudan dari instrumental dan nilai dasar. Misalnya, sikap perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nafindalisa Irfanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.